semuanya. Shalom. Ada sukacita sore hari ini, amin. Kita bersukacita karena kita tahu bahwa Tuhan itu selalu beserta dengan kita, amin. Apapun keadaan kita, musim boleh berganti, tetapi satu hal yang pasti, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Bahkan di dalam ibadah hari ini, Tuhan itu hadir bersama-sama dengan kita, amin. Saudara, hari ini kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, kita merayakan Natal ya. Dan saya diberikan tema yang sungguh luar biasa ya, di mana temanya itu berjudul bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Amin. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tuhan itu hadir di dalam kehidupan saudara dengan saya. Dia punya satu tujuan, yaitu untuk menyelamatkan setiap keluarga-keluarga kita. Amin. Yuk sama-sama kita buka di dalam Matius pasal 1. Matius pasal 1. Kita buka terlebih dahulu ayat 18. Kita akan belajar Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Kita baca ayat 18 sampai 19 terlebih dahulu. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara, dari ayat yang barusan kita baca, kita tahu ya bahwa Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya, betul? Dan ketika itu terjadi, mungkin bisa saja orang berpikir bahwa oh ternyata Maria itu hamil di luar nikah, gitu ya saudara. Tetapi yang luar biasanya dikatakan Yusuf itu tidak mengerti, gitu ya. Dia tidak mengerti kenapa pada waktu itu Maria bisa hamil, karena mereka belum berstatus sebagai suami istri. Dikatakan sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yusuf tidak mengerti, tetapi itulah rencana Tuhan bagi mereka berdua ya, bahwa Tuhan memilih Maria dan Yusuf. Mereka dipilih oleh Allah untuk menjadi keluarga di mana Yesus itu sang juru selamat itu akan lahir. Dan karena Yusuf itu tidak mengerti bahwa itu adalah bagian daripada rencana Tuhan. Dikatakan tadi bahwa dia adalah seorang yang tulus hati. Dia tidak mau ya mencemarkan nama istrinya di muka umum. Sehingga Yusuf ini kemudian berniat untuk menceraikan Maria dengan diam-diam. Nah, ketika Yusuf itu berniat hati untuk menceraikan Maria secara diam-diam, kita lihat apa yang Allah kerjakan bagi mereka. Kita baca ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara, kita lihat ketika Yusuf itu nggak tahu kalau itu adalah bagian dari rencana Allah. Dia bermaksud untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Allah ini tidak tinggal diam, yaitu Allah mengutus malaikatnya kepada Yusuf dan berkata, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Di sini kita bisa melihat bahwa Allah itu hadir dan Allah bekerja untuk menggenapi rencananya, sekalipun Yusuf itu tidak tahu, sekalipun Yusuf itu tidak mengerti. Amin saudara. Hari ini mungkin saudara tidak mengerti, tetapi percayalah bahwa Allah itu hadir di dalam setiap keluarga kita masing-masing. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa rencana Allah boleh digenapi di dalam setiap keluarga kita masing-masing. Amin saudara. Kita menjadi orang percaya, kita menjadi seorang penolong, seorang pendoa di dalam keluarga. Mari kita menjadi wanita Tuhan yang kita itu tidak perlu takut. Mari kita belajar percaya kepada Tuhan, bahwa yang terpenting di dalam kehidupan kita adalah bukan kita harus mengerti semua hal, no saudara. Tetapi yang terpenting adalah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan biarkan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita.
Yang kita cari dalam hidup ini adalah mencari kehendak Tuhan bagi kita. Dan biarkan Allah itu menuntun kita step by step. Biarkan Roh Kudus memimpin setiap kehidupan saudara dengan saya. Setiap hari demi hari saudara. Ketahuilah bahwa Tuhan itu hadir untuk menggenapi setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita tinggal di dalam kasih Tuhan. Karena di dalam kasih Tuhan itu tidak ada ketakutan. Tetapi di dalam kasih Tuhan itu ada keberanian. Di dalam kasih Tuhan itu ada kekuatan. Sehingga saudara dengan bekerja sama dengan Roh Kudus, dengan Allah menjadi satu partner. Untuk apa? Supaya rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan keluarga kita digenapi satu persatu. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Dan dikatakan di sana Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Di sini Tuhan ingin memberitahukan kepada kita yang terpenting di dalam hidup ini adalah kita harus punya ketulusan hati. Karena orang yang tulus hatilah yang bisa menangkap isi hati Tuhan. Orang yang tulus hatilah yang bisa menerima pimpinan yang datang daripada Tuhan. Tuhan itu senang dengan orang yang tulus hati. Mungkin saudara berkata, Bu, saya tidak bisa apa-apa, saya nggak pandai. Tuhan tidak cari orang yang pandai, tetapi Tuhan adalah mencari orang-orang yang tulus hati. Dan orang yang tulus hati itu adalah orang yang akan dipimpin Tuhan, orang yang akan dilindungi Tuhan, dan oleh orang yang akan disertai oleh Tuhan. Lihat Yusuf, dia tidak mengerti bahwa itu adalah bagian rencana Allah terhadap dirinya. Tetapi di dalam ketidakmengertiannya, Tuhan melihat ketulusannya. Dan Tuhan hadir di dalam kehidupannya. Mengutus seorang malaikat untuk mencegah, Yusuf melakukan menceraikan Maria secara diam-diam. Amin saudara. Mari kita belajar percaya. Jangan takut menghadapi kesusahan hidup ya. Mungkin saudara berkata, Bu, saya punya banyak musuh. Ada banyak orang yang ingin menjatuhkan saya. Percayalah saudara, Allah selalu ada di pihak orang yang tulus hati. Amin. Coba kita buka sama-sama dalam 2 Samuel 22. 2 Samuel 22. Ini adalah nyanyian syukur Daud pada waktu Tuhan melepaskan Daud dari cengkeraman musuhnya dan dari cengkeraman Saul ya. Kita baca 2 Samuel 22 ayat 21. Dikatakan, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan apa saudara? Kesucian tanganku. Kemudian kita baca ayat 21, 27. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Lihat saudara, kalau kita punya ketulusan hati di hadapan Tuhan, ketulusan hati itu berbicara apa? Ketulusan hati berbicara iman yang murni, iman yang benar kepada Tuhan. Bahwa kita mencari Tuhan bukan karena kita mencari berkatnya. Kita mengikut Tuhan bukan karena kita mencari mujizatnya, tetapi kita mengikut Tuhan karena kita tahu bahwa Tuhan satu-satunya juru selamat. Dia satu-satunya Tuhan yang mengasihi kita apa adanya. Sehingga ketika kita beriman kepada Tuhan, kita juga mengasihi Tuhan apa adanya, bukan ada apanya. Amin saudara. Dan dikatakan di dalam seperti yang Daud katakan, bahwa Tuhan itu berlaku suci kepada orang yang juga suci tangannya. Orang yang suci tangannya itu semua bermula dari hati. Karena apa yang keluar semua itu berasal daripada hati. Kalau orang melakukan sesuatu yang kotor, nggak bisa kita katakan, oh dia hanya melakukan, dia khilaf, tapi hatinya bersih. No saudara. Kalau kita melakukan sesuatu yang kotor, karena itu hati kita itu juga adalah hati yang kotor. Tetapi percayalah, ketika saudara nggak bisa apa-apa, saudara hanya perlu apa? Ketulusan hati. Orang yang tulus hati itu Tuhan perhitungkan. Orang yang tulus hati Tuhan itu memperhatikan. Amin saudara. Tuhan hadir bukan semerta-merta tidak ada masalah, tetapi Tuhan hadir untuk menyelamatkan, dan ini adalah sebuah kepastian. Janji Tuhan ya dan amin. Tuhan hadir di dalam keluarga saudara dan saya untuk menyelamatkan, yaitu apa? Supaya kehendak Tuhan boleh digenapi satu persatu di dalam kehidupan keluarga kita. Amin saudara ya. Tapi ketika saudara mau
kehendak dan rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tahu satu hal, yaitu apa? Ada harga yang harus kita bayar. Tidak bisa kita bilang mau semua zona nyaman. Kita lihat Yusuf sama Maria. Ketika Maria itu hamil, ya, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, apakah orang-orang itu tidak mengolok-ngolok Maria? Apakah mereka tidak mencibir mereka berdua? Mereka pasti mencibir. Tetapi Maria dengan teguh hati, karena apa? Dia tahu bahwa yang bersama dengan dia adalah Allah yang besar, Allah yang hadir di dalam kehidupannya, Allah yang hadir untuk menyelamatkan dan menggenapi rencana Tuhan yang sempurna melalui kehidupan Maria dan Yusuf. Hari ini siapa yang mau dipakai Tuhan menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menceritakan kemuliaan Tuhan, menceritakan kebesaran, menceritakan kasih Tuhan? Saya percaya setiap kita mau, dan itu adalah tugas dari setiap kita, membawa keluarga kita masuk kepada rencana Tuhan yang sempurna. Tuhan itu pasti punya rencana yang baik, yang sempurna bagi setiap keluarga masing-masing. Cara Tuhan berbeda-beda, tapi satu tujuan, setiap keluarga orang percaya harus mempermuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Jadi Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Yang pertama, bahwa Allah hadir untuk menggenapi rencananya bagi keluarga orang percaya. Kita lanjut, ayat 21. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kehadiran Allah di dalam keluarga yaitu untuk menyelamatkan dari dosa. Saudara, sebagai wanita, ini yang tidak boleh terlepas daripada fokus kita. Karena apa? Keluarga adalah untuk melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Amin, saudara. Keturunan-keturunan ilahi bagi keluarga orang percaya, bagi keluarga orang benar. Bukan hanya tujuan kita bisa punya keturunan saja, tetapi jangan lupa dikatakan keturunan-keturunan ilahi. Oleh karena itu kita harus meresponi tujuan Allah menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, hari ini coba kita pertanyakan kepada diri kita sendiri, apakah hari ini kita sudah menjadi seorang istri? Apakah kita hari ini sudah menjadi seorang mama yang menjadi pelaku firman? Apa yang menjadi fokus kita dalam kehidupan kita berkeluarga? Apakah fokus kehidupan kita hanya kenyamanan? Apakah fokus kehidupan kita yang penting suami mengasihi saya, yang penting kalau saya ngomong suami ikut gitu ya, yang penting uang belanjanya cukup setiap bulan? Apakah fokus kehidupan kita anak yang berhasil sehingga bisa membanggakan kita? Apakah kita bangga ketika anak kita sukses? Apakah fokus kehidupan kita sebagai seorang istri dan seorang mama demikian? Hari ini Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa seorang wanita di dalam keluarga, dia Tuhan tunjuk sebagai penolong. Yang dimaksud dengan penolong itu bukan kekuatan fisik, saudara, ya. Bukan hanya untuk angkat-angkat barang. Kita ini bukan kurir, betul? Sehat perlu enggak? Sehat memang perlu, tetapi bukan itu yang terpenting. Tetapi yang terpenting adalah kekuatan sejati yang harus dimiliki oleh seorang penolong adalah kesehatan rohani. Amin. Kita punya jasmani lemah, tetapi kalau kehidupan rohani kita kuat, kita masih bisa berfungsi sebagai penolong. Tetapi sekalipun badan kita sehat, tapi kalau kehidupan rohani kita tidak mumpuni, saudara, tidak bisa kita jadi penolong. Yang adanya kita akan menjadi perongrong bagi keluarga kita. Nah, apa itu definisi penolong yang sepadan? Yaitu peran vital seorang istri sebagai apa? Pendukung, pemberi semangat, sebagai rekan sejati bagi suami yang menguatkan di dalam iman, mengatasi tantangan hidup, menjaga keutuhan keluarga, dan bersama membangun rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kehidupan penolong itu fungsinya luar biasa. Sebagai penolong itu berbeda dengan pelengkap. Kalau pelengkap itu hanya sebagai hiasan semata, nggak berfungsi. Yang pokoknya penting dilihat ya indah. Fungsinya apa? Nggak ada, cuman bikin nambah enak dilihat mata. Itu pelengkap.
Tetapi penolong yang sejati berbeda. Dikatakan apa? Kita memberikan semangat, pendukung, mengatasi masalah dengan apa? Dengan iman kita kepada Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa berfungsi sebagai penolong kalau kehidupan rohani kita, kehidupan rohani yang biasa-biasa. Mari hari ini kita datang kepada Tuhan, katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, aku tidak mau jadi wanita dengan kehidupan rohani yang biasa-biasa. Karena Tuhan punya tujuan di dalam kehidupanku. Tuhan tempatkan aku sebagai penolong di dalam keluarga yang sudah Tuhan berikan. Sebagai penyelamat Allah untuk menyelamatkan kehidupan keluargaku dari dosa. Amin, saudara. Ya, hari ini mari kita memfokuskan apakah kehidupan kita, karakter kita apakah dibangun, apakah iman kita itu bertumbuh atau tidak. Berapa lama kita sudah mengikut Tuhan? Apakah ada pertumbuhan rohani? Apakah ada pertumbuhan iman? Apakah engkau benar-benar hari ini jauh lebih melekat kepada Tuhan? Apakah hari ini benar-benar engkau menjadi wanita yang berserah sepenuhnya kepada kehendak Allah? Ataukah engkau masih hidup di dalam ketakutan? Engkau masih hidup di dalam kekhawatiran? Padahal Allah hadir di dalam keluarga untuk menyelamatkan setiap kita keluar dari apa? Dari lubang dosa. Jadi fokus kita bukan lagi kehidupan jasmani, tetapi kehidupan rohani. Hari ini Allah hadir di dalam keluarga untuk menyelamatkan dosa. Tugas kita sebagai seorang wanita adalah apa? Beres-beres dosa. Yuk katakan sama diri sendiri, beres-beres dosa yuk. Jangan kita katakan, Bu, saya tidak ada dosa, saya tidak pernah selingkuh. Dosa itu bukan cuma selingkuh. Ketika engkau tidak bersikap baik kepada suami, ketika engkau memendam kemarahan, itu adalah hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika engkau menuntut suami A, B, C, ketika engkau menuntut anakmu 1, 2, 3, kehidupanmu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dosa itu adalah kemelesetan daripada kehendak Allah. Jadi ketika kita tidak melakukan persis seperti apa yang Allah inginkan, maka kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saudara, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Nggak mudah sebagai penolong di dalam keluarga, penolong bagi suami, penolong bagi anak-anak, membawa setiap anak-anak kepada rencana dan kehendak Tuhan. Kita harus ingat, suami bukan milik kita, suami itu milik Tuhan. Amin. Bagian kita menjadi penolong bagi suami. Ketika suami dalam keadaan yang lemah, apa yang kita lakukan? Ketika anak-anak dalam kesulitan, apa yang kita lakukan? Anak-anak pun juga bukan milik kita. Anak-anak itu pun juga adalah milik Tuhan. Ketika suami menghadapi kesulitan, apa yang bisa kita lakukan? Kita ngomel, kita marah, kita kapok-kapokin, makanya ndak mau denger sih gitu kan ya. Siapa yang sering ngomong gitu? Ndak ada yang ngaku ya, biar saya aja. Ketika suami dalam kesulitan, seorang penolong itu akan membesarkan hati suami. Dia akan menjadi penyemangat, bukan jadi LPG 3 kilo. Kita harus belajar ketika suami dalam keadaan yang terpuruk, saudara. Bukan waktunya untuk kita ngomel, tetapi apa? Waktunya untuk membuktikan kita sebagai penolong, yaitu apa? Tetap setia dalam duka, tetap setia dalam sakit, tetap setia dalam susah. Mudah enggak? Enggak mudah. Saya lihat ibu-ibu mukanya sudah mulai pucat ya. Enggak mudah, saudara. Tetapi jika kita membangun karakter Kristus dan kita punya iman yang benar dalam kehidupan kita, maka boleh saya katakan diberkatilah suami. Karena apa? Dia punya penolong yang sepadan dari Kristus. Amin, saudara. Ketika anak-anak kita dalam kesulitan, apa yang kita lakukan? Bukan kita menghakimi, bukan kita memarahi, tetapi kita hadir di dalam kehidupan anak kita dan berkata, enggak apa-apa nak, ada mama di sini. Ayo mama gandeng kamu, ayo mama rangkul kamu. Kita sama-sama menghadapi semua ini dan mama percaya bersama dengan Yesus kita pasti berhasil melewatinya. Kira-kira kalau punya mama seperti ini, anak-anak happy enggak? Happy. Saudara, hari-hari ini banyak sekali anak-anak itu yang kepahitan terhadap orang tua. Bukan hanya kepada ayah, tetapi karena
Mereka juga kepahitan kepada mama. Karena apa? Kita merasa sebagai orang tua, sebagai seorang mama, kita merasa kita itu memiliki anak kita. Padahal anak itu adalah milik Tuhan. Ketika mungkin saudara berkata, dulu aku pengen jadi dokter, tapi aku enggak bisa jadi dokter karena orang tuaku dulu enggak punya biaya. Maka kemudian saudara menekankan anak-anak harus jadi dokter. Ketika saudara punya hobi A, dulu enggak tersalurkan, anak itu harus bisa melakukan hobi A. Sehingga apa? Anak-anak tuh kehidupannya tertekan. Kita harus belajar percaya, berserah kepada Tuhan. Bagian kita adalah menghantarkan anak-anak kita kepada rencana Tuhan. Amin. Kewajiban kita adalah membawa anak-anak mengenal Kristus. Tugas kita adalah membawa anak-anak untuk mengasihi Tuhan. Sehingga kehidupan mereka benar-benar seturut seperti apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Setiap anak itu punya jalan sendiri daripada Tuhan. Jadi kita tidak boleh merasa kita memiliki anak, kita berkata harus begini, harus begitu. Kita harus berdoa. Seorang mama yang benar di hadapan Tuhan adalah mama yang berdoa, bersimpuh di bawah kaki Tuhan dan berkata, Tuhan berikan aku kepekaan, berikan aku pengertian apa yang harus aku lakukan untuk memimpin anakku ini masuk kepada rencanamu yang sempurna di dalam kehidupanku. Itu adalah mama yang luar biasa. Amin saudara ya. Mari kita belajar menjadi penolong dengan apa? Menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Berusaha dengan sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran dengan membenci dosa. Sehingga fungsi kita sebagai penolong itu berjalan dan kita menjadi teladan iman bagi keturunan kita. Fokus kehidupan kita, Allah hadir di dalam keluarga untuk menyelamatkan keluarga dari dosa. Maka hari ini yuk kita beres-beres dosa. Fokus kehidupan kita, buang karakter yang jelek. Hal yang simpel, belajar satu hal, jangan berbohong. Susah enggak? Susah. Ada telepon, ma ada telepon, ma ada tamu. Bilang no, mama enggak ada. Telepon, diajak teman, ayo keluar. Aduh sorry ya nggak bisa, lagi nganter anakku les. Padahal apa? Lagi di rumah. Nggak mudah saudara, tapi mari kita belajar. Karena apa? Ketika kita menghargai kehadiran Tuhan, Dia adalah Tuhan yang suci, Dia adalah Tuhan yang kudus. Maka ketika kita menghargai kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita, maka engkau mau memberikan tempat yang nyaman, tempat yang bagus, tempat yang kudus, yaitu apa? Tempat yang tidak ada lagi dengan dosa. Amin. Dan itu adalah bagian kita. Kalau kita berkata, Tuhan aku mengasihi engkau, Tuhan aku mau kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan keluargaku, maka kita harus mempersiapkan bejana ini, supaya bejana ini bisa dipakai oleh Tuhan. Belajarlah menjadi bejana yang hidup di dalam kebenaran dan hidup di dalam kekudusan. Amin saudara. Dimulai dari diri kita sendiri, dan percayalah saudara, semuanya itu nanti akan mengikuti. Saya mengajak saudara untuk hari ini berdoa kepada Tuhan. Berani berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau engkau temukan satu aja hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, biarkan Tuhan tarik kembali kepada jalan Tuhan dengan caramu yang terbaik. Amin saudara. Itu adalah iman yang luar biasa di hadapan Tuhan. Ya, sekali lagi Tuhan hadir di dalam keluarga untuk menyelamatkan kita dari dosa. Biarlah setiap kita meresponi dengan benar, menjadi pelaku firman, memberikan keteladanan iman bagi keluarga lewat perbuatan saleh kita. Sehingga apa? Sehingga Amsal 31 ayat 10 sampai 31 ya, nanti dibaca sendiri di rumah. Amsal 31 ayat 10 sampai 31, itulah kehidupan setiap kita. Menjadi berkat yang luar biasa bagi keluarga. Amin. Kita lanjut ayat 22. Matius 1 ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, Tuhan hadir itu untuk menyertai keluarga kita. Ya,
Coba mungkin saya bisa minta tolong Bu Mimi bisa maju ke depan. Anggap aja ini kota Paris ya Bu Mimi. Nah yuk kita jalan. Jalan bareng kan ini gandengan ya. Nah. Saudara lihat apa yang saya sama Bu Mimi lakukan? Saya lihat ke sana, Bu Mimi tadi lihat kemana? Ke sana. Bu Mimi ada bersama dengan saya enggak? Ada. Gandengan tangan enggak? Iya. Tapi lihat, pikiran kita, fokus kita masing-masing. Karena saya punya kehendak sendiri, Bu Mimi punya kehendak sendiri. Dia punya keinginan sendiri, saya pun juga. Mata kita beda, satu lihat sana, satu lihat sini. Itu kalau manusia. Tetapi yang saya mau katakan, kalau Tuhan hadir menyertai kita, itu beda. Ya, anggap di sini Tuhan, tapi bukan Tuhan ya. Nah, ketika ini saudara, Bu Mimi, ada Tuhan yang menyertai. Tuhan itu menggandeng, tetapi tangan Tuhan itu tidak kemana-mana. Mata Tuhan tertuju kepada Bu Mimi. Tuhan itu mengawasi apa yang ada di dalam kehidupan Ibu Mimi. Mata Tuhan tertuju kepada hatinya Bu Mimi. Tuhan tahu apa yang sedang dia rasakan. Dan ketika Tuhan menyertai, Tuhan bukan hanya fokus saja kepada Ibu Mimi, tetapi Tuhan melihat sekitarnya. Untuk apa? Untuk menjaga kehidupan Ibu Mimi tetap berjalan di dalam kebenaran. Bahkan Tuhan bukan hanya melihat saat ini. Ketika kita berjalan, kita hanya lihat 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, step by step. Tetapi Tuhan yang menyertai Bu Mimi, dia tidak hanya melihat 1-2 langkah, tetapi dia melihat sampai jauh ke depan di dalam masa depan kita, bahkan sampai akhir kehidupan kita. Itu yang dikatakan Allah menyertai. Itu adalah sesuatu yang luar biasa, saudara. Bukan sesuatu yang biasa-biasa. Tuhan hadir untuk menyertai. Tuhan melihat segala kehidupanmu dalam setiap aspek kehidupanmu, dalam kehidupanmu berkeluarga, kehidupanmu di dalam ekonomi, di dalam kesehatan, di dalam pertemanan, di dalam pelayanan, di dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Bahkan ketika orang lain tidak tahu, Allah tahu dan Allah hadir di sana menyertai setiap kita. Amin. Dan ketika Tuhan menyertai, Tuhan itu fokus sama Bu Mimi. Karena apa? Tuhan sayang dan kasih Tuhan buat setiap kita itu sempurna. Ketika dia fokus kepada Bu Mimi, Tuhan itu tidak pernah puas hati dengan sudah Mei cukup seperti ini. Enggak, karena apa? Tuhan tahu potensi yang ada di dalam kehidupan Bu Mimi, potensi yang luar biasa. Dan Tuhan tidak mau diam saja. Ketika Tuhan menyertai Bu Mimi, dia akan tetap terus berkarya. Dia akan berkata, ayo Mi lagi, terus bertumbuh, terus bertumbuh, terus bertumbuh. Mungkin kita tanya, sampai kapan Tuhan? Sampai aku selesai denganmu. Yaitu ketika kita berjumpa dengan Bapa di kerajaan surga satu saat nanti. Artinya saudara, ketika engkau mau Allah hadir menyertai kehidupanmu, bukan berarti kita cuma duduk diam saja, tetapi engkau akan berkata, Tuhan, aku siap untuk engkau sertai. Artinya engkau siap untuk engkau dibentuk menjadi bejana yang semakin hari semakin indah, semakin indah, semakin indah, terus semakin indah, sesuai dengan pemandangan dan kehendaknya yang sempurna buat saudara dengan saya. Amin saudara ya. Terima kasih Bu Mimi ya, Tuhan berkati. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa ternyata penyertaan Tuhan itu luar biasa, saudara. Saudara tidak perlu takut menghadapi apapun, gitu ya. Tuhan itu bekerja di masa depan kita. Dia bukan hanya bekerja saat ini, tetapi Tuhan jauh melihat ke depan. Bahkan apa yang dialami oleh Yusuf, dia tidak pernah tahu.
Tapi apakah Tuhan berhenti bekerja? Tidak. Tuhan memberitahukan kepada dia, bahkan sampai ke depan Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Oleh karena itu mari ketika kita datang kepada Tuhan, datanglah untuk berkata, Tuhan, biarkan aku bisa mengerti dan mengenal, mengetahui kehendak-Mu, dan berikan aku kekuatan, kemampuan agar aku bisa melakukan semuanya seperti yang Engkau kehendaki. Amin, saudara. Penyertaan Tuhan itu untuk apa? Untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam keluarga kita. Makanya hari ini yuk kita tinggalkan setiap keinginan kita, kehendak kita. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau hapus ini semua keinginanku. Aku mau beralih kepada kehendak Tuhan. Karena aku tahu kehendak Tuhanlah kehendak yang sempurna dan yang terbaik. Amin. Penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah membuat segala sesuatu itu berhasil di dalam kehidupan kita. Makanya di dalam Keluaran 33 ayat 15, Musa berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Karena apa? Penyertaan Tuhan itu menolong melewati tantangan, melewati pergumulan. Penyertaan Tuhan itu menguatkan iman kita, mengajarkan kebenaran, membawa pemulihan serta kemenangan. Orang benar tidak pernah ditinggalkan sendiri. Dan bila Allah yang ada bersama dengan kita, saudara, siapa yang dapat melawan kita? Dan ketahuilah janji Tuhan bahwa penyertaannya itu ada sampai akhir zaman. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan keluarga kita. Amin, saudara. Bahkan di dalam Mazmur 32 ayat 8 dikatakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku akan memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Hari ini apa yang engkau alami? Mungkin kau berkata, tidak ada orang yang mengerti. Bahkan pasanganmu, bahkan anak-anakmu, tidak ada yang bisa mengerti isi hatimu. Tetapi percayalah, Tuhan hadir di dalam keluarga. Tuhan hadir menyertai saudara dengan saya. Dia tahu setiap apa yang menjadi beban kehidupanmu. Dia tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Dia tahu apa yang menjadi tetesan air matamu setiap hari. Dan Tuhan berkata, mataku tertuju kepadamu. Saudara, itu adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Kekuatan iman yang membangkitkan bagi setiap kita. Bahwa apapun yang kita hadapi, kita tidak akan pernah menyerah. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Amin, saudara. Dan yang terakhir, saudara, ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak-anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ada bagian yang harus kita lakukan. Bagaimana kita menjaga kehadiran Allah di dalam keluarga. Yang pertama, hidup berpusat kepada Kristus. Kita lihat ya, Yusuf ketika malaikat Tuhan berkata, jangan engkau ceraikan Maria. Dia tidak komplain. Maria pun juga begitu. Ketika malaikat Gabriel menemui Maria, Maria justru berkata apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Mari kita, saudara, belajar untuk apa? Hidup yang berpusat kepada Kristus. Dan yang kedua, mari kita belajar untuk taat. Seperti Yusuf, dikatakan apa? Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Mari kita belajar taat. Taat itu bukan hanya persis melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tetapi taat itu juga berbicara tidak ada penundaan. Ketika saudara menunda, saudara tidak taat. Mari kita belajar untuk kita taat, ya. Dan yang terakhir, berani bayar harga. Yusuf dan Maria adalah orang-orang yang berani bayar harga. Karena mereka tahu kehidupan mereka adalah milik Kristus. Dan mereka tahu, mereka berani bayar harga. Untuk apa? Untuk sesuatu yang bukan sia-sia. Tetapi akan ada kemuliaan Tuhan melalui kehidupan mereka. Mengapa mereka berani bayar harga? Karena mereka tahu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga mereka. Dan melalui keluarga mereka akan banyak
jiwa-jiwa yang diselamatkan, akan banyak berkat-berkat yang dicurahkan, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin, saudara. Ya, saya akan tutup dengan kesaksian, ya saudara, bahwa Tuhan itu hadir di dalam keluarga. Ya, seperti tadi Yusuf, dia tidak tahu bahwa ketika Maria hamil dari Roh Kudus, itu adalah bagian rencana Tuhan dalam kehidupannya. Di dalam kehidupan kita banyak yang kita tidak tahu kenapa ini terjadi, mengapa ini harus terjadi. Tetapi percayalah, engkau tidak melewatinya sendirian. Tuhan itu hadir di dalam keluarga kita. Ya, satu kali saudara, saya dan suami adalah orang pasangan suami istri yang kita pernah mengalami pergumulan rumah tangga selama 12 tahun. Ya, tapi 2015 puji Tuhan keluarga kami dipulihkan. Nah, ketika suami saya sudah bertobat, dia tuh tidak mengerti orang bertobat itu seperti apa. Dia pikir kalau bertobat ya sudah duduk diam di rumah gitu ya. Tapi Tuhan tahu bahwa pertobatan itu bukan hanya duduk diam di rumah, tetapi pertobatan adalah kembali kepada Allah, hidup di dalam jalan kebenaran, dan berusaha untuk mengenal Allah dan punya hubungan yang melekat dengan Tuhan. Itu adalah pertobatan, meninggalkan kehidupan lama, kehidupan aku ditinggalkan, dan kehidupan kita itu beralih kepada Tuhan. Nah, pada waktu itu suami saya tidak mengerti. Dan saya pun juga tidak tahu kalau suami saya punya pemikiran seperti itu, saudara. Tapi Tuhan itu hadir di dalam keluarga kami. Dan Tuhan tahu apa yang menjadi pikiran suami saya. Dan kemudian satu saat dengan seizin Tuhan, suami saya itu sakit gigi. Hanya sakit gigi yang simpel, tetapi justru dari sakit gigi membawa dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dari sakit gigi yang simpel, saudara, ya. Dia hampir kehilangan nyawanya. Saya pun juga heran bagaimana bisa sakit gigi hampir kehilangan nyawa. Dan coba kita lihat video klipnya ya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau
Saya undang untuk tim PAW datang ke depan. Saudara, video klip yang barusan kita saksikan itu adalah bukti bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan setiap keluarga yang percaya. Amin, saudara. Saya tidak pernah tahu kalau suami punya pergumulan di dalam hatinya. Karena saya tidak pernah bisa tahu isi hati suami saya 100%. Tetapi Tuhan itu bekerja. Tuhan hadir di dalam kehidupannya. Tuhan hadir bukan dalam zona nyaman, tetapi Tuhan hadir di dalam kesakitan yang dia hadapi. Karena apa? Tuhan hadir. Tuhan mau suami saya bukan hanya hidup biasa-biasa, tetapi Tuhan rindu bahwa suami saya boleh mengenal, datang kepada Tuhan dan hidup berjalan di dalam kebenaran. Amin, saudara. Tuhan punya rencana. Tuhan punya kehendak buat suami saya, dan itu yang Tuhan nyatakan. Dia hadir sendiri di dalam kehidupan suami saya. Melalui sakit gigi, suami saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan di situ dia mengerti arti kehidupan sesungguhnya orang percaya. Bukanlah hanya menikmati kehidupan yang biasa-biasa, tetapi memiliki kehidupan persekutuan yang melekat dan harmonis bersama dengan Tuhan yang ia sembah. Dan ketika dia mengalami sakit ini, saudara, Tuhan bukan hanya hadir untuk menyembuhkan sakit giginya. Dokter di Surabaya sudah berkata kepada saya, Ibu 50-50, Ibu bisa jadi janda. Ibu harus banyak berdoa. Dan kemudian selama 2 hari di Surabaya setelah operasi, suami saya tidak membaik. Kita harus bawa dia dengan charter pesawat, kita bawa dia ke Singapura. Sampai di Singapura, saya tanya sama dokter, dokter berapa lama suami saya bisa sembuh? Dokter berkata, jangan tanya saya berapa lama. Tetapi satu hal yang pasti, saya seorang profesor. Tapi profesor tanpa Tuhan itu begini. Yang saya minta engkau sebagai istri, engkau berdoa. Karena profesor bersama dengan Tuhan, baru hasilnya seperti ini. Dan saya melihat bahwa Tuhan bukan hanya bekerja menyembuhkan kesehatan jasmani suami saya, tetapi Tuhan sedang bekerja merajut karakternya, merajut imannya. Suami saya punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Dia melihat, dia merasakan sendiri, dia mengalami sendiri bahwa Tuhan itu nyata di dalam kehidupan orang percaya. Kalau kemarin suami saya berkata, kalau kita bernafas, kita tidak perlu bersyukur karena untuk bernafas. Karena namanya orang hidup pasti bernafas. Kalau orang tidak napas, ya itu orang sudah mati. Jadi napas buat orang hidup itu biasa-biasa aja. Bukan sesuatu yang spektakuler. Tetapi sejak dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia mengalami sendiri. Dia berkata, aku tahu, kalaupun aku bisa ada hari ini, aku bisa bernafas, itu semua karena ada Tuhan yang hadir di dalam kehidupanku. Amin, saudara. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan hadir di dalam keluarga kita. Mungkin saudara mengatakan, aku tidak bisa merasakan kasih Tuhan. Tetapi bukan berarti Tuhan itu tidak hadir di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa merasakan kasih Tuhan, kalau kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan, bukan berarti Tuhan itu tidak hadir. Tetapi ada satu hal yang perlu kita lakukan adalah apa? Kita datang kepada Dia, kita bersimpuh di kakinya, kita masuk kepada hadirat Tuhan dan katakan, Tuhan, aku mau bertobat hari ini dan biarkan aku bisa mengenal Engkau. Saya berdoa biarkan Natal kali ini setiap kita boleh mengalami kembali perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang akan mengubahkan setiap kehidupan kita. Dan biarlah dari kehidupan kita dimulai kita mengalami perubahan, dan kehidupan kita membawa perubahan kepada kehidupan suami dan anak-anak kita. Saudara, kita hidup sebagai wanita penolong. Kita punya tugas yang mulia daripada Tuhan, membawa keluarga kita masuk kepada rencana Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Yuk, Natal ini kita mau responi dengan benar. Katakan, Tuhan, mungkin aku saat ini sudah terlalu jauh daripada kehidupan-Mu. Hari ini Tuhan, kami merayakan Natal. Kami mau merayakan iman kami, di mana kami mau kembali kepada Engkau. Biarkan kami punya persekutuan yang manis di dalam Engkau, karena kami tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kami. Mari kita bangkit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan. Penyertaan-Mu, Tuhan.
bersyukur bahwa Engkau lahir ke dunia, Engkau hadir di dalam keluarga kami. Engkau hadir untuk menyelamatkan keluarga kami. Tuhan, mungkin hari ini kami sedang menghadapi setiap pergumulan yang mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi satu hal, melalui kebenaran firman-Mu, kami tahu bahwa Tuhan hadir di dalam keluarga kami. Tuhan hadir untuk memastikan bahwa setiap rencana dan kehendak-Mu boleh digenapi di dalam setiap keluarga kami masing-masing. Bahwa Tuhan hadir di dalam keluarga kami untuk menyelamatkan kami, membawa kami keluar dari kehidupan lumpur yang penuh dosa. Oleh karena itu Tuhan, kami mau meresponi kasih dan anugerah-Mu pada malam hari ini. Biarkan kami berkomitmen di hadapan Tuhan. Kami berkata, Tuhan, biarkan itu dimulai daripada aku terlebih dahulu di dalam keluarga. Aku mau hidup sebagai istri yang takut akan Tuhan. Aku mau hidup sebagai mama yang punya roh yang takut akan Tuhan. Aku mau hidup sebagai wanita yang punya hati mengasihi Engkau dengan segenap kehidupanku. Tuhan, biarlah hari ini Tuhan kami mengangkat hati kami di hadapan Engkau. Dan kami berkata, Tuhan, inilah hidupku, aku serahkan kepadamu. Kerjakanlah Tuhan apa yang harus Engkau kerjakan melalui kehidupanku. Aku terima kasih Tuhan, aku bersyukur bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupanku. Tuhan hadir di dalam kehidupan keluargaku. Bahwa Tuhan selalu ada menyertai setiap kami. Sehingga kami tidak perlu takut lagi menghadapi apapun di dalam kehidupan kami. Entah itu besok, entah itu lusa. Sekalipun ada badai menghadang, tetapi kami tidak akan pernah takut. Karena yang menjadi masalah bukan kami, buat kami bukanlah badai itu, tetapi dengan siapa kami berjalan. Jikalau ada Allah yang menyertai di dalam kehidupan kami, maka badai sebesar apapun kami pasti bisa melewatinya dengan kemenangan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Bapa, biarkan kami membawa kemenangan demi kemenangan buat suami kami, buat anak-anak kami, sehingga melalui kehidupan keluarga kami, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan, kami sungguh bersyukur, berterima kasih bahwa penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Kami boleh bersyukur bahwa Tuhan lahir, Tuhan hadir di dalam kehidupan dan keluarga kami. Dan biarkan itu boleh kami bawa dan kami ingat seumur hidup kami. Kami tidak pernah berjalan sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kami dan Engkau selalu memandang kepada setiap kami. Terima kasih Bapa. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan di dalam kehidupan kami mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.